Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Afisema Sigit Saputro. Saya pengajar di program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah budidaya tanaman semusim. Di sini saya akan menjelaskan beberapa deskripsi mata kuliah tanaman semusim, yaitu mata kuliah tanaman semusim ini membahas tentang pengertian tanaman semusim, kemudian potensi tanaman semusim, persyaratan tumbuh, botani, pengolahan tanah sawah, kemudian ada budidaya padi, budidaya jagung, dan budidaya kedelai dari awal pembibitan hingga panen. Untuk sistem pembelajarannya, kami melakukan perkuliahan secara tatap muka di kelas, full datang ke kelas. Kemudian untuk materi saya share di Learning Management System LMS kami, yaitu Microsoft Teams, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi kuliah melalui platform tersebut. Kemudian untuk pembelajarannya, materi kuliah ini ada 3 SKS yang terdiri dari 2 mata kuliah teori. Satu SKS-nya 50 menit, berarti dikali 2 yaitu 100 menit. Kemudian 1 SKS untuk praktikum yang dilaksanakan di luar kampus di Kebun Penelitian dan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Kemudian untuk pencapaian yang diharapkan pada mata kuliah ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah bagaimana mahasiswa itu mampu menjelaskan ruang lingkup tanaman semusim serta pengelolaan tanaman semusim. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengolahan tanah pada budidaya padi. Kemudian berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengelolaan tanaman terpadu atau PTT padi sawah dengan sistem tegel. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan budidaya padi sistem jajar legowo atau jarwo. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan tentang budidaya padi System of Rice Intensification atau SRI. Kemudian, mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang mekanisasi panen pada tanaman padi. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan proses pasca panen pada tanaman padi. Nah, kemudian untuk capaian yang diharapkan pada tanaman berikutnya itu jagung, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknologi pada budidaya jagung. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang panen dan pasca panen jagung. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan morfologi dan pertumbuhan kedelai. Ini sudah masuk materi yang kedelai. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan teknologi budidaya kedelai. Kemudian mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang cara panen dan pasca panen kedelai. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam inovasi budidaya kedelai. Untuk indikator penilaian, nah ini adalah mahasiswa diberi materi, kemudian nanti ada sesi diskusi di akhir pertemuan, kemudian mereka dinilai bagaimana penguasaan materi dan keaktifan mahasiswa selama perkuliahan. Nah, kemudian untuk indikator penilaian atau sistem penilaian mata kuliah ini di akhir itu ada beberapa komponen, antara lain yaitu dari sikap. Jadi sikap itu mempunyai bobot 10%. Kemudian ada responsi. Responsi ini gabungan antara nilai praktikum, kehadirannya praktikum, kemudian ditambah dengan ujian praktikum atau responsi, itu bobotnya 20%. Kemudian ada namanya tugas yang akan diberikan, nah itu di rata-rata dengan bobot 10%. Kemudian ada kuis, itu juga bobotnya 10%. Dan ada namanya ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 25%, sehingga total penilaian adalah 100%. Jadi demikianlah penyampaian tentang DIE atau Delivery Interaction Assessment tentang mata kuliah tanaman semusim yang saya ampu. Berikut adalah cuplikan video tentang proses
belajar mengajar untuk mata kuliah tanaman semusim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pada kali ini kita akan bertemu pada budidaya tanaman semusim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afisema Sigit Saputra, biasa dipanggil Afis. Untuk 1 semester depan kita akan belajar tentang apa itu tanaman semusim. Nah, untuk mata kuliah ini pengampunya hanya saya sendiri. Jadi nanti mulai dari awal sampai UTS sampai ujian akhir semester juga dengan saya. SKS-nya ada 2. Jadi 2 untuk teori dan 1 untuk praktikum. 1 SKS-nya itu kurang lebih sekitar 50 menit. Jadi kalau 2 SKS ya berarti 100 menit untuk tatap mukanya. Jadi nanti ada 1 SKS yang di lapang. Kita akan praktikumnya di Kebun Jaya Wijaya, Kebun Penelitian dan Riset Centernya Fakultas Pertanian Unisri. Kemudian untuk teorinya, nanti kita kuliah secara full tatap muka, tidak online. Jadi harus datang ke kelas untuk mengikuti perkuliahan tanaman semusim. Nah, kemudian untuk silabus atau garis besarnya, sampai awal sampai akhir itu ada 4 topik utama. Yang pertama adalah pengertian tanaman semusim. Seperti apa pendahuluannya, pengertiannya, kategorinya. Kemudian padi. Karena untuk tanaman semusim padi itu masih masuk kategorinya. Jadi padi itu adalah tanaman yang paling banyak dibudidaya sehingga perlu dipelajari. Karena mayoritas petani di Indonesia adalah petani padi. Ini nanti materinya paling banyak untuk padi, mulai dari pengolahan lahan, kemudian ada padi jajar legowo, padi sistem rest of intensifikasi atau SRI. Kemudian berikutnya adalah jagung, itu adalah komoditas kedua yang banyak dibudidaya selain padi. Jadi jagung kita pelajari teknologinya seperti apa, kemudian varietasnya yang apa, unggulan apa, budidaya menggunakan olah tanah, budidaya tanpa olah tanah, itu akan kita pelajari. Terus berikutnya adalah kedelai. Nah, kedelai itu biasanya tanaman yang dibudidaya setelah padi dan jagung. Jadi punya nilai ekonomi yang lumayan dan mudah untuk perawatan dan budidayanya. Nah, untuk rincian perkuliahan kurang lebih dibagi menjadi 14 kali pertemuan. Jadi 7 kali pertemuan sampai ujian tengah semester UTS, dan 7 kali pertemuan hingga ujian akhir semester UAS. Nah, jadi nanti untuk pertemuan pertama adalah pengertian tanaman semusim, terus berikutnya pengolahan tanah itu 1 pertemuan, kemudian budidaya padi 3 pertemuan, nanti yang 2 pertemuan berikutnya adalah diskusi. Itu akan saya bagi kelompok untuk diskusi secara kelompok. Saya beri tema, itu dipresentasikan, itu 2 pertemuan terakhir. Kemudian ada budidaya jagung 2 pertemuan, budidaya kedelai 3 pertemuan, sedangkan diskusinya nanti ada 2 pertemuan. Seperti yang di awal sama, saya beri topik, kelompok saya bagi, nanti dipresentasikan, kita diskusi. Totalnya adalah 14 kali pertemuan, ditambah 1 UTS, 1 UAS, totalnya 16. Nah, ini totalnya ada 14 kali pertemuan. Nah, ini kemudian praktikumnya. Praktikum nanti ada 4 kali. Yang praktikum pertama adalah pengolahan tanah. Nanti kita praktek bagaimana membajak lahan untuk padi utamanya. Karena kan padi 2 kali bajak, itu yang kita praktekkan. Kemudian minggu berikutnya adalah menanam padi. Cara pembibitannya seperti apa, cara menyiamannya bagaimana, kemudian budidaya jagung dan kedelai itu kita laksanakan seminggu sekali. Totalnya adalah 4 minggu untuk praktikumnya. Itu yang untuk 1 SKS-nya. Nanti di akhir ada namanya pembuatan laporan praktikum, ditambah dengan responsi, ya hampir sama seperti mata kuliah yang lain. Oke, untuk materi kuliah itu akan saya share
di MS Team, Microsoft Team. Learning Management System yang kita punya adalah MS Team. Itu akan saya infokan di lain hari untuk kode untuk bisa masuk ke dalam MS Team budidaya tanaman semusim. Nah, ini adalah bobot penilaiannya dari SK Rektor tahun 2012 sampai sekarang masih dipakai. Jika ingin mendapat nilai A itu harus nilainya 80 ke atas. Kalau pengen nilainya B ya 76 atau 9. Jadi nanti jangan komplain kalau nilainya 100, temannya ada 80 kok nilai sama-sama A. Ya karena memang rentangnya 80 sampai 100 tetap A. Nah, ini tetap itu. Kemudian 70 sampai 75 nilainya B. Kemudian 65 sampai 69 C+, dan yang terendah adalah E. E itu nilainya 0. Jadi apa kurang dari 45. Jadi kalau tidak ikut kuliah lebih dari separuh, kemudian tidak ikut responsif, praktikum, banyak yang bolong, nah nanti biasanya nilainya juga E. Tuh, jadi standarnya yang normal itu adalah B atau A umumnya. Nah, oke, tadi adalah kontrak kuliah yang sudah saya jelaskan. Berikutnya kita akan masuk ke namanya tanaman semusim. Nah, ini saya yakin pasti banyak yang belum tahu apa itu tanaman semusim. Jadi tanaman semusim itu tanaman yang dalam menyelesaikan satu siklus hidupnya itu memerlukan waktu maksimal setahun. Jadi kalau dia umurnya 40 tahun, 50 tahun itu bukan tanaman semusim. Itu namanya tanaman tahunan. Jadi kalau semusim jelas umurnya maksimal hanya setahun. Itu. Dan dia begitu tanam, panen, mati. Terus kalau mau nanam harus dari awal lagi. Itulah tanaman semusim. Jadi memang dia tanam, terus kita pelihara, pertumbuhan vegetatif, muncul daun, tambah tinggi, tambah diameter batang, kemudian masuk fase generatif, muncul bunga, kemudian muncul buah, kemudian dipanen buahnya, kemudian menua, dan setelah itu mati. Ya, itulah siklus tanaman semusim. Berarti memang umurnya pendek, singkat. Tuh. Jadi nama lainnya dalam bahasa Inggris adalah annual plant. Nah, untuk tanaman semusim ini itu identik dengan tanaman pangan. Tanaman pangan kalau di bidang pertanian itu adalah pajale, padi, jagung, kedelai. Jadi memang ada istilah yang untuk mempermudah mengingat. Karena walaupun ada tanaman hortikultura, tanaman sayur, buah, nah itu tidak masuk kategori tanaman pangan. Tanaman pangan itu yaitu tadi padi, jagung, kedelai. Nah ini adalah sempat ada program dari Kementerian Pertanian itu tahun 2015 itu sampai sekarang masih itu program untuk bagaimana kita Indonesia bisa melakukan ekspor atau swasembada beras. Nah, makanya muncul program namanya Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai, khusus Pajale. Nah, nih sedikit perbedaan tanaman semusim sama tanaman tahunan. Jadi kalau tanaman semusim itu tanamannya identik pendek, tidak tinggi. Jadi tanamannya itu paling hanya 1 meter. Tapi kalau tanaman tahunan itu tingginya bisa sampai puluhan meter dan punya karakter pasti bentuknya pohon. Pohon, batangnya keras. Nah, itu adalah karakter tanaman tahunan dan berbuahnya juga lama. Nanem sekarang 5 tahun lagi mungkin baru panen. Tapi keuntungannya setelah panen dia masih bisa hidup. Bisa panen lagi tapi ya menunggu waktu lagi. Beda tanaman semusim. Begitu panen ya udah habis. Dan tanamannya biasanya karakternya kalau tanaman semusim itu adalah monokotil. Tapi kalau yang tahunan itu karakternya tanaman dikotil. Makanya dia punya tekstur keras, batangnya pasti pohon. Itu perbedaannya. Nah, untuk tanaman semusim itu ada penggolongannya. Penggolongannya yaitu berdasarkan proses akhir siklus hidup. Nah, ini contohnya pada kapas. Dia kalau sudah berbuah, muncul kapas, mati, pasti mati. Panen pasti mati. Makanya
terjadi secara alami. Kemudian ada berdasarkan fungsinya, tanaman penghasil gula. Nah, tahu kan penghasil gula? Tebu. Tebu itu termasuk tanaman semusim, walaupun panennya lama, 8 bulan minimal, bahkan setahun. Nah, itu dia masih kategori tanaman semusim, sugar crop. Kemudian ada tanaman legum atau kacangan. Kacang-kacang itu hampir semuanya pasti semusim karena umurnya singkat, 3 bulan panen. Kemudian tanaman pangan tadi, padi-padian, cereal crop. Padi juga gitu. Rata-rata umurnya 3-4 bulan untuk varietas yang baru. Kalau varietas yang lama, lebih lama lagi umurnya, 6-7 bulan. Nah, ini. Kemudian ada serat atau fiber crop. Ini yang tadi, kapas. Kapas itu termasuk tanaman tahunan. Beda loh ya kapas dengan kapuk. Nah, kalau kapuk itu, kapuk randu, itu kategorinya tanaman tahunan. Dia pohonnya tinggi, kokoh, batangnya. Nah, itu umurnya bisa sampai 50 tahun, tanaman tahunan, itu kapuk randu. Tapi kalau kapas itu yang kita pakai untuk baju itu kan dibuat apa namanya? Benang baju lah, itu tanaman kapas itu umurnya juga singkat, tidak sampai setahun. Bedanya kalau kapas tadi warnanya putih, kalau randu kan dia coklat, biasanya untuk isian bantal atau guling atau kasur. Kalau kapas itu untuk baju. Nah, itu. Terus ada tembakau, itu juga sama tanaman semusim, dan umbi-umbian, ubi-ubian, tuber crop. Nah, untuk kerangka berpikirnya, nah ini hampir sama, intinya kita bagaimana meningkatkan pertumbuhan dan hasil. Jadi kalau bidang agroteknologi itu hampir sama, pasti ada namanya pertumbuhan vegetatif dan generatif. Kemudian diberi faktor penunjang, entah faktor internal atau eksternal. Kalau eksternal itu jelas seperti cahaya, gulma, kemudian ada apa itu abiotik. Nah, faktor internal ini yang bisa kita masukkan, misalnya rekayasa gen atau dengan kultur jaringan. Nah, itu. Nanti intinya bagaimana meningkatkan proses fisiologis yang terdiri dari fotosintesis dan respirasi sehingga memiliki karakter vegetatif yang bagus, generatifnya juga bagus, dan hasil akhirnya meningkat. Nah, itu. Dulu tanaman padi umumnya panen umur 6 bulan. Nah, kemudian dengan kemajuan teknologi itu panennya 3 bulan sudah panen. Hasilnya lebih tinggi dibandingkan yang panen 6 bulan. Bahkan ada sekarang itu varietas padi baru itu 2,5 bulan sudah panen. M70D, Pajajaran, sama Cakrabuana itu adalah 3 varietas yang umurnya singkat, 2,5 bulan atau 70 hari sudah panen. Nah, itu juga berkat adanya teknik agronomi tadi. Jadi mengubah beberapa faktor sehingga hasilnya meningkat dengan waktu panen yang lebih cepat. Nah, itu tujuan dari tanaman musim. Nah, untuk tahapannya, ya ini hampir sama pada umumnya untuk semua tanaman. Ada persiapan bahan tanam. Jadi dipilih varietas yang hasilnya banyak, panen cepat. Kan nggak mungkin. Petani itu cari yang panennya lama. Sama-sama nanam padi, satu panen 3 bulan, satunya 7 bulan. Ya tetap pasti pilih yang 3 bulan. Makanya bahan tanam itu penting. Carilah yang umurnya singkat dan hasilnya pasti tinggi. Kemudian persiapan lahan. Lahan sebelum ditanami itu perlu dibajak dulu. Kalau orang Jawa bilang ada istilah itu di luku dulu, bajak pertama. Setelah itu bajak kedua digaru itu supaya halus seperti pada gambar. Nah, ini siap tanam. Kalau masih bongkahan tanah yang keras, ya itu kan ditanami susah. Kalau tumbuh nanti tanamannya kerdil, kecil-kecil, makanya harus diolah. Penanaman, nah ini juga sama. Bibit yang sudah disemai, sudah tumbuh, itu biasanya wajib dipindah tanam. Kalau tidak segera dipindah tanam, ya tidak bisa menghasilkan karena kan tempatnya kecil, makanya harus dipindah tanam. Pemeliharaan, ini termasuk faktor yang krusial. Jadi kita nanam padi, jagung, muncul rumput, rumputnya banyak,
akhirnya jimbrung. Nah, itu kan akan menjadi masalah karena rumput akan memakan pupuk atau unsur hara yang untuk tanaman pokok tadi. Makanya harus dibersihkan rumputnya, disiangi. Nah, itu termasuk pemeliharaan. Kalau tidak disiangi rumputnya, nah itu tanaman pokoknya entah padi, jagung, kedelai itu akan berkompetisi, akhirnya kerdil, hasilnya juga kurang bagus. Tuh, termasuk air. Kalau kira-kira musim kemarau sudah tampak layu, lah itu harus segera disiram. Jangan dibiarkan saja. Jadi kalau sudah layu nggak disiram, dibiarkan ya udah nanti bisa mati. Makanya pemeliharaan ini faktor yang krusial dalam tahapan ini. Kemudian panen juga harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Nanam padi varietas Inpari 32 yang seharusnya panen 100 hari, dipanen 120 hari, terlambat 20 hari. Efeknya adalah pasti tanamannya menjadi gapuk, lapuk batangnya, kemudian gabahnya mudah rontok. Nah, itu dari bobot juga akan berkurang karena sudah terlalu kering. Akhirnya petani rugi. Makanya kalau panen harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Ya sama kayak buah itu, kita panen melon, indikatornya kalau matang kan kuning, baunya harum. Dipanen sampai lebih dari kuning, akhirnya jadi coklat, busuk baunya. Nah itu sama. Makanya jangan sampai terlambat. Pasca panen, nah yang setelah kita tanam susah payah itu harus di pasca tepat agar tidak rusak. Kayak padi itu sudah saya panen, wajib namanya untuk dikeringkan, dijemur. Kalau masih basah, langsung dimasukkan karung, tumbuk gudang. Nah itu insya Allah tidak sampai sebulan sudah habis busuk, dimakan kutu totor. Nah, akhirnya rusak. Makanya ini termasuk pasca panen itu perlu untuk dilakukan. Nah nih, kenapa kok tanaman semusim itu kok diunggul-unggulkan? Nah ini karakternya. Contohnya jagung. Jagung itu kalau yang varietas lama itu hanya punya satu tongkol, itu pun kecil, paling ya cuma ya tak jempol atau sini nih, yang lokal kayak yang di Gemolong itu ada jagung varietas unyil. Nah sesuai namanya unyil, jagungnya memang benar-benar unyil, sak jempol-jempol gini, warnanya merah. Nah itu kalau kita nanam satu pohon cuma muncul satu tongkol sak jempol gini kan ya rugi petaninya. Akhirnya muncul namanya jagung hibrida. Disilangkan dari beberapa varietas, dia punya tongkol yang lebih besar. Bahkan ada itu satu pohon itu punya 2 tongkol. Nah, otomatis kan pendapatan petani meningkat 2 kali lipat. Nah, itulah keunggulan dari tanaman semusim yang jagung. Terus cabai. Nah, nih. Ini termasuk komoditas pertanian yang harganya saat ini sedang gurih, sedang mahal-mahalnya ini untuk cabai. Jadi cabai itu kalau yang biasa, yang non hibrida itu paling satu pohon itu tidak ada 1 kilo, cuma 4 on, setengah on atau setengah kilo. Nah, kemudian ada namanya hibrida tadi, akhirnya satu tanaman itu punya bobot 1 sampai 2 kilo, tergantung varietasnya. Dan punya karakter itu kulit buah tebal. Karena untuk cabai, kulit buah tebal itu penting. Kalau kulit buahnya tipis, itu kalau kena serangan penyakit atau lalat buah, kan tipis tuh, langsung cepat rusak duluan. Tapi kalau kulitnya tebal, lalat buah mau menusuk, itu tidak bisa, karena tebal. Itu karakternya. Dan umur panennya sekarang lebih cepat, 85 hari. Kalau yang varietas yang lama itu bisa di atas 120, bahkan 4 bulan baru berbuah, nah itu terlalu lama. Tuh. Tomat sekarang juga ada hibrida. Nah, yang sering itu adalah layu fusarium. Kalau tomat yang lokal, yang model lama itu sering tiba-tiba tanamannya menjadi layu, kering, mati. Setelah dicek akarnya hilang atau busuk, lah itu kena layu fusarium biasanya. Itu di musim hujan. Nah, akhirnya dengan model baru hibrida itu dia lebih tahan fusarium dan panennya cepat, 60 hari sudah panen. Kalau yang zaman dulu itu 4 bulan baru panen. Nah ini kan suatu keuntungan bagi petani.
Jadi misalkan setahun mungkin baru panen 2 kali, dengan hibrida setahun bisa 4 kali panen, 4 kali tanam. Itu kelebihannya. Berikutnya adalah karakter tanaman pada tanaman ini semusim. Itu yang paling banyak berpengaruh adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi yang disebabkan oleh cahaya. Jadi daun terkena cahaya ditambah dengan karbon dioksida ditambah air, akhirnya terjadilah metabolisme menghasilkan karbohidrat untuk pertumbuhan dan energi tanaman. Demikian untuk materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Mas Denny. Terkait tentang kelebihan dan kekurangan untuk budidaya tanaman semusim ini, apa saja sih Pak kelebihan dan kekurangannya? Oke, terima kasih Mas Denny. Saya ulang ya pertanyaannya. Untuk kelebihan dan kekurangan tanaman semusim. Oke, untuk kelebihan tanaman semusim itu yang pasti adalah umurnya relatif singkat. Jadi kalau kita nanam padi setahun bisa 3 bahkan 4 kali tanam. Itu kan suatu keuntungan. Kalau kita nanam padi hanya setahun sekali kan, wah itu kan terlalu lama siklusnya. Makanya itu suatu keuntungan, meningkatkan pendapatan petani dengan hasil yang melimpah. Kerugiannya adalah atau minusnya, tanaman semusim itu yaitu tadi, begitu kita nanam terus dirawat sampai panen terus mati. Nah, ngulang lagi nanam lagi. Jadi kayak padi, jagung, kedelai kan kita bisa nanam setahun bisa 3 kali ya. Itu kan kadang perlu waktu, perlu biaya. Nah, beda kalau kita nanam pohon jati itu nanam sekali sampai seumur hidup 50 tahun nggak perlu nanam lagi lah itu. Cuma kan beda. Kalau kita nanam 3 kali ya panennya 3 kali. Itu Mas ini. Oke. Berikutnya. Ya silakan Mbak Arifah. Apakah tanaman cabai juga ikut kategori tanaman semusim? Soalnya kan panennya tidak bersamaan dan berkali-kali. Oh ya, oke, terima kasih. Saya ulang pertanyaannya tadi, apakah cabai termasuk tanaman semusim? Karena panennya kan tidak bersamaan kan? Oke. Cabai masih termasuk tanaman semusim karena dia begitu siklusnya sudah habis, sudah walaupun berbuah berkali-kali, itu dia punya kemampuan satu tanaman itu hanya 1 sampai 2 kg. Begitu dia sudah melebihi 2 kg, biasanya tidak berbuah lagi, akhirnya lama-lama juga akan mati. Dan rentangnya biasanya tidak sampai setahun. Cabai rawit itu umumnya sekitar 8 bulan. Kemudian cabai keriting itu 6 sampai 7 bulan umurnya. Jadi begitu dia sudah selesai habis berbuahnya ya sudah mati. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Jika tidak, mungkin kita akhiri saja kuliah tanaman semusim pada hari ini. Nanti silakan dipelajari sendiri materinya, akan saya share di Microsoft Teams. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video terkait proses belajar mengajar tanaman semusim yang saya ampu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberi kesempatan saya untuk menampilkan video pembelajaran mata kuliah tanaman semusim yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.